Assalamualaikum, hai anak-anak, kita jumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita masih akan membahas mengenai sifat-sifat segi empat, yakni jajar genjang dan trapesium. Yang pertama adalah jajar genjang. Sifat-sifat jajar genjang meliputi yang pertama, memiliki 4 buah sisi dengan sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan saling sejajar. Jadi sisi AB sejajar dengan sisi CD. Kemudian sisi AD sejajar dengan BC. Yang kedua, memiliki 2 garis diagonal yang saling berpotongan di titik O yang panjangnya tidak sama. Diagonal pertama AC dan BD. Berpotongan di titik O. Diagonal-diagonal tersebut saling membagi sama panjang. Jadi AO sama dengan OC dan OB sama dengan OD. Sifat yang ketiga, memiliki 4 buah sudut dengan sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Jadi sudut A sama dengan sudut C dan sudut B sama dengan sudut D. Jadi kita misalkan sudut A 60 derajat, maka sudut C juga 60 derajat. Jika sudut B 120 derajat, maka sudut D juga 120 derajat. Yang keempat, jumlah 2 sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Jadi jika dijumlahkan sudut A ditambah dengan sudut B sama dengan 180 derajat. Kemudian jika sudut B ditambah dengan sudut C sama dengan 180 derajat. Atau sudut C ditambah dengan sudut D juga besarnya 180 derajat. Yang kelima, tidak memiliki sumbu simetri. Jadi, ketika jajar genjang ini dilipat 2, sisi-sisinya tidak saling bertemu. Kemudian yang keenam, memiliki 2 buah simetri putar. Artinya, jika kita putar jajar genjang ini, maka akan menempati posisi awal sebanyak 2 kali. Bangun berikutnya adalah trapesium. Trapesium adalah segi empat yang mempunyai tepat sepasang sisi yang berhadapan sejajar. Ini adalah contoh gambar trapesium. Sifat umum yang dimiliki oleh trapesium adalah yang pertama, memiliki sepasang sisi berhadapan sejajar. AB sejajar dengan DC. Kemudian sifat yang kedua, jumlah sudut yang berdekatan di antara 2 sisi sejajar adalah 180. Jadi sudut A ditambah dengan sudut D besarnya 180. Dan jika sudut B ditambah dengan sudut C besarnya juga 180. Trapesium terbagi menjadi 3 jenis, yaitu trapesium sama kaki, trapesium siku-siku, dan trapesium sembarang. Ini adalah trapesium sama kaki yang memiliki sifat 2 sudut alas sama besar, yakni sudut P sama besarnya dengan sudut Q. Kemudian 2 diagonalnya sama panjang, jadi diagonal PR sama dengan diagonal QS. Kemudian sifat yang ketiga, 2 sudut pada sisi atas sama besar, sudut S sama dengan sudut R. Kemudian yang keempat, memiliki 1 simetri lipat. Jadi jika kita lipat, maka R akan berhimpit dengan S dan Q akan berhimpit dengan P. Kemudian ini adalah trapesium siku-siku dengan sifat yang pertama, memiliki tepat 2 sudut siku-siku, yakni di A dan D, yakni besarnya 90 derajat. Dan sifat yang kedua, tidak memiliki simetri lipat. Dan ini adalah trapesium sembarang yang memiliki sifat yang pertama, memiliki 4 sisi yang berbeda panjangnya. Jadi keempat sisinya memiliki panjang yang berbeda. Kemudian memiliki 4 sudut yang berbeda besarnya. Jadi sudut A, B, C, dan D memiliki besar sudut yang berbeda. Kemudian tidak memiliki simetri lipat. Berikut contoh soal dan sifat-sifat dari jajar genjang dan trapesium.
Contoh soal yang pertama, dari pernyataan-pernyataan berikut, manakah yang merupakan sifat jajar genjang? Kalian bisa memperhatikan gambar ini. Yang pertama, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Ini benar, kita bisa lihat dari sifat jajar genjang, sisi AB sama dengan sisi CD, atau AD sama dengan BC. Kemudian yang kedua, diagonal-diagonalnya sama panjang dan saling tegak lurus. Kita bisa lihat, diagonal-diagonal pada jajar genjang tidak sama panjang. Jadi diagonal AC tidak sama dengan BD. Dan tidak saling tegak lurus. Jadi ini tidak saling tegak lurus. Jadi salah. Kemudian sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Sudut A besarnya sama dengan sudut C. Kemudian sudut B besarnya sama dengan sudut D. Jadi yang ketiga adalah benar. Kemudian jumlah sudut-sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Jadi sudut A ditambah dengan sudut B besarnya 180 derajat. Kemudian sudut D ditambah dengan sudut C juga 180 derajat. Jadi yang merupakan sifat jajar genjang adalah 1, 3, dan 4. Contoh soal yang kedua, perhatikan gambar di samping ini. Pada jajar genjang KLMN di samping, diagonal-diagonalnya berpotongan di titik P. Jika diketahui panjang KL sama dengan 10 cm, LM 8 cm, dan sudut KLM 112 derajat, tentukan panjang MN, panjang KN, besar sudut KNM, dan besar sudut LKN. Yang pertama, untuk mencari panjang MN, kita bisa lihat MN sejajar dengan LK. Dan panjang sisi LK sudah pasti sama dengan MN. Jadi MN sama dengan KL, yakni besarnya 10 cm. Kemudian panjang KN. Kita lihat panjang KN sama dengan panjang LM. Karena di sini merupakan sisi-sisi yang sejajar dan sama panjang, sehingga KN sama dengan 8 cm. Kemudian sudut KNM. Sudut KNM sama dengan sudut KLM. Jadi sudut KNM sama dengan sudut KLM, yakni besarnya 112 derajat. Kemudian besar sudut LKN. Yang ditanyakan LKN. Perlu diingat, sudut-sudut yang berdekatan pada jajar genjang jika dijumlahkan besarnya 180 derajat. Sehingga sudut LKN ditambah dengan sudut KLM besarnya sama dengan 180 derajat. Sudut LKN kita cari, ditambah sudut KLM diketahui 112 derajat sama dengan 180 derajat. Sehingga sudut LKN sama dengan 180. Di sini positif, pindah ruas menjadi negatif 112, sehingga diperoleh 68 derajat. Sehingga besar sudut LKN adalah sebesar 68 derajat. Contoh soal yang ketiga, tentukan besar semua sudut yang belum diketahui dari trapesium di samping. Perlu diingat, sudut-sudut yang berdekatan antara garis sejajar adalah 180. Sehingga sudut A jika ditambah dengan sudut B besarnya adalah 180. Sudut A 110, kemudian sudut B yang ditanyakan sama dengan 180. Sehingga diperoleh sudut B sama dengan 180 dikurangi 110. Sehingga besar sudut B adalah 70 derajat. Berikutnya, sudut C ditambah dengan sudut D besarnya adalah 180. Diketahui sudut C besarnya 45 derajat dan sudut D yang belum diketahui, sehingga 45 ditambah sudut D sama dengan 180 derajat. Sudut D sama dengan 180 dikurangi 45 sehingga diperoleh 135 derajat. Nah, demikian ulasan materi mengenai sifat-sifat jajar genjang dan trapesium.
Semoga dapat membantu pemahaman kalian mengenai dua bangun tersebut. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum.